Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berbagi Lagi. Sahabat beriman, semoga rahmat, maghfirah, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita semua. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Sahabat berbagi, sholat adalah salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Dalam keadaan apapun, sholat wajib dilakukan. Karena sholat merupakan tiang agama. Sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Jika sholatnya diterima, maka amalan lain pun akan diterima. Tetapi jika sholatnya tidak benar, apalagi sampai tidak diterima, maka kerugian besar yang akan dialami. Sahabat berbagi, inilah beberapa golongan manusia yang sholatnya tidak diterima. Yang pertama, orang yang mendatangi dukun dan mempercayainya. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Dari Syafiyah radhiyallahu anha, dari sebagian istri Nabi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendatangi peramal, lalu dia menanyainya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam." Hadis riwayat Muslim nomor 2230. Yang kedua, para peminum khamar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang meminum khamar, maka sholatnya tidak diterima 40 malam. Lalu jika dia bertaubat, maka Allah terima taubatnya. Lalu jika dia kembali minum, maka sholatnya tidak diterima 40 malam. Lalu jika dia taubat, maka Allah terima taubatnya. Lalu jika dia kembali minum, maka sholatnya tidak diterima 40 malam. Lalu jika dia taubat, maka Allah terima taubatnya. Jika keempat kalinya dia minum lagi, maka tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Dan jika dia bertobat, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah. Dan Allah akan meminumkan dia dengan tinatul qobal." Mereka bertanya, "Wahai Ibnu Umar, apakah tinatul qobal?" Beliau menjawab, "Nanah yang bercampur darah dari penduduk neraka." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1785. Yang ketiga, seorang yang mengimami sebuah kaum, tetapi kaum itu membencinya. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 3 kelompok yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walau sejengkal, yakni seorang yang mengimami sebuah kaum, tetapi kaum itu membencinya, seorang istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan 2 orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahmi." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 971. Ibnu Malik berkata, "Mereka membencinya karena kebid'ahannya atau kefasikannya atau kebodohannya. Adapun jika antara dirinya dan kaumnya ada kebencian yang disebabkan urusan duniawi, maka dia tidak terkena hukum ini." Yang keempat, istri yang tidur sementara suami marah kepadanya. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah pada poin ketiga,
Golongan selanjutnya yaitu seorang istri yang tidur sementara suami marah kepadanya. Selain sholatnya tidak diterima, ini juga merupakan dosa besar. Syekh Waliuddin At-Tibrizi mengutip dari Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Katanya, sesungguhnya wanita yang membuat marah suaminya sampai dia tertidur masih marah kepadanya, ini adalah termasuk dosa besar. Ini jika marahnya disebabkan alasan yang hak atau benar. Marah kenapa? Yaitu marah disebabkan alasan yang syar'i. Marah karena buruknya perangai istri, tidak mentaati Allah, tidak mentaati suami dalam kebaikan, dan semisalnya. Yang kelima, orang yang memutuskan silaturahmi. Sahabat berbagi, itulah beberapa golongan manusia yang tidak akan diterima sholatnya. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam orang-orang tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.